Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Sabtu 22 Februari 2025, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini bahwa Engkau telah memperkenankan kami untuk memasuki hari yang baru, dan saat ini kami hendak mengkhususkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Tuhan berkati supaya pemberitaan firman Tuhan yang kami terima di saat ini menjadi berkat untuk menjadi pemandu bagi kehidupan kami di saat ini. Sepenuhnya ya Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan yang saat ini akan kita kumpulkan bersama-sama diambilkan dari Injil Lukas ayatnya yang ke-52 sampai dengan 59 yang demikian. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu keluarga. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah perdamaian yang sejati. Sahabat Petra yang terkasih, kita semua pasti mendambakan hidup dalam damai. Hidup yang tidak ada pertengkaran, hidup yang tidak ada konflik, semua berjalan dengan harmonis. Tetapi pernahkah kita kemudian berpikir, apakah damai yang kita inginkan itu benar-benar damai yang sejati? Yesus dalam bacaan kita saat ini mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Demikian di ayat 51. Hal ini tentu terasa membingungkan, menimbulkan pertanyaan dalam diri kita. Bukankah Yesus selama ini menganggap dirinya sebagai Raja Damai? Bukankah selama ini dia mengajarkan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang persatuan? Lalu kenapa justru saat ini ia berbicara mengenai pertentangan, bukan perdamaian? Oleh karena itu mari kita akan menguliknya lebih dalam lagi. Sahabat Petra yang terkasih, ada 2 jenis damai. Yang pertama adalah damai yang palsu.
yaitu sebuah situasi di mana kita menutupi masalah demi menghindari konflik. Kita diam saat melihat ketidakadilan. Kita memilih untuk pura-pura tidak tahu, atau bahkan membiarkan kesalahan terjadi hanya karena kita tidak ingin membuat suasana menjadi tidak enak, menjadi canggung, menjadi tidak harmonis lagi. Ini damai yang palsu. Sedangkan yang kedua, yaitu damai sejati, yaitu sebuah kondisi di mana kebenaran itu ditegakkan, keadilan ditegakkan, meskipun itu semua harus mengakibatkan adanya konflik dan tantangan. Dan Yesus datang untuk membawa damai sejati, bukan damai yang nyaman bagi semua orang, tetapi damai yang menuntut keberanian untuk menghadapi kebenaran, bahkan jika itu kemudian menimbulkan ketegangan. Sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kemudian bacaan ini berkaitan dengan kehidupan kita? Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan sebuah realita, yaitu konflik di dalam keluarga. Yesus menyebutkan contoh yang sangat nyata. Karena mulai sekarang akan ada 5 orang dalam satu rumah yang terpecah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Demikian dikatakan di ayat 52. Lalu apa maksudnya ini? Apakah ini berarti Yesus menginginkan perpecahan keluarga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Tidak. Tetapi ini menunjukkan sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa mengikuti kebenaran bisa saja menimbulkan ketegangan dalam hubungan yang paling dekat, yaitu di dalam keluarga. Sebagai contoh yang konkret demikian. Seorang anak yang memilih untuk hidup menjadi pengikut Kristus, padahal keluarganya adalah mayoritas adalah non-Kristen. Tentu hal ini menimbulkan ketegangan. Bagaimana mungkin keluarganya bisa menerima anak tersebut memilih hidup menjadi orang yang tidak seperti yang mereka inginkan? Bagaimana mungkin mereka membiarkan anak itu untuk memilih jalannya sebagai seorang Kristen? Atau contohnya lagi, ketika ada seorang yang ingin hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi keluarganya menentang itu, karena kalau dia jujur, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka mereka akan tidak mengalami kesuksesan secara materi. Mereka tidak akan bisa mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan status sosial yang seperti yang mereka inginkan. Ini contoh konkret bagaimana apa yang disampaikan dalam ayat 52 ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemudian seringkali hidup sesuai dengan ajaran Kristus, hidup menjadi pengikut Kristus, mengharuskan kita mengambil keputusan yang sulit, bahkan menanggung kesalahpahaman, menanggung konflik dengan orang-orang yang kita cintai, khususnya di keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, realita yang kedua yang tidak bisa kita pungkiri adalah adanya konflik di tempat kerja atau komunitas. Lalu bagaimana dengan dunia profesional? Mungkin saat ini saudara sedang berada dalam situasi di mana integritas saudara sedang diuji. Seperti diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika, dengan nilai moral, dengan nilai Kristiani, hanya demi keuntungan atau kenyamanan sesaat. Atau saudara saat ini sedang berhadapan dengan sebuah ketidakadilan, tetapi merasa takut untuk speak up, untuk bersuara, karena takut kalau kemudian saudara bersuara, maka saudara akan kehilangan pekerjaan atau kehilangan relasi dengan orang tersebut.
dan menghadirkan kebenaran di tempat kerja bisa jadi menjadi pemicu konflik. Tetapi itulah panggilan seorang murid Kristus, berani menjadi terang di tengah kegelapan. Yang ketiga, realita yang tidak bisa kita pungkiri adalah konflik di dalam diri sendiri. Ada konflik yang lebih dalam dari sekedar hubungan sosial kita dengan orang lain, yaitu konflik di dalam hati kita sendiri. Pernah nggak kita ini bergumul antara keinginan memaafkan orang yang sudah menyakiti diri kita atau tetap memendam dendam? Atau saudara pernah dalam sebuah kondisi di mana kita merasa bersalah atas kesalahan masa lalu yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dan saat ini Yesus mengajak saudara untuk menyelesaikan konflik batin tersebut. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan datang kepada Tuhan, membuka hati kita dan membiarkan kasih-Nya kemudian memulihkan luka-luka yang ada di dalam diri kita. Nah, sahabat Petra yang terkasih, saat ini kalau kemudian kita mengalihkan pembacaan kita ke perikop berikutnya, yaitu di ayat 54 sampai seterusnya, kita akan berjumpa dengan sebuah apa yang disebut dengan tanda-tanda zaman. Lalu dengan tanda-tanda zaman itu, apa yang perlu kita waspadai? Kalau kita membaca bacaan kita saat ini, khususnya di ayat 56, kita akan menemukan yang demikian. Kamu tahu menilai muka bumi dan langit, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lalu apa maksudnya? Perkataan Yesus ini mengkritik orang-orang yang begitu cermat membaca cuaca, membaca tanda-tanda alam, tetapi mereka gagal memahami tanda-tanda spiritual di sekitar mereka. Di zaman modern ini kita mungkin sangat peka terhadap perkembangan teknologi, tentang tren ekonomi, atau tentang perubahan-perubahan sosial. Tetapi, apakah kita juga peka dengan tanda-tanda rohani? Misalkan, apakah kita peka saat hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang? Apakah kita sadar saat kita kemudian mulai kehilangan kasih terhadap sesama? Apakah kita juga menyadari kebutuhan untuk bertobat sebelum terlambat? Oleh karena itu, maka saat ini kita diminta untuk menjadikan berdamai itu sesuatu yang urgent, yang harus segera dilakukan sebelum terlambat. Nah, kalau kita membaca di ayat 57 sampai dengan 59, Yesus mengingatkan, sebab itu selagi engkau dengan lawanmu dalam perjalanan ke penguasa, berusahalah berdamai dengan dia. Nah, hal ini apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Yesus? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah, ini adalah ajakan untuk menyelesaikan konflik sebelum membesar. Jadi ketika sudah mulai ada ketidaknyamanan yang kecil-kecil, sudah mulai ada bibit-bibit konflik yang kecil, maka jangan dipelihara, jangan dibiarkan. Jangan sampai pertengkaran kecil itu berubah menjadi kebencian yang dalam. Jika perlu, segera selesaikan. Minta maaflah terlebih dahulu. Bahkan, jika sebenarnya saudara tidak bersalah, tetapi ketika saudara kemudian meminta maaf, itu menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang mempunyai hati yang besar. Dan hal itu mencegah pertengkaran kecil itu berubah menjadi kebencian yang mendalam.
Yang kedua, ayat ini juga berbicara mengenai bagaimana kita diajak untuk mengampuni orang lain sebelum terlambat. Saudara, ingatlah bahwa hidup ini singkat. Kita tidak akan tahu kapan waktunya akan habis. Maka lebih baik kita hidup dalam damai dengan orang lain daripada sepanjang kehidupan kita kemudian hidup dengan pertikaian, dengan kebencian, dan membuat kita kemudian menyesal kenapa hari-hari kita diisi dengan kondisi yang demikian. Dan perdamaian sejati ini membawa pembaruan. Bahwa perdamaian sejati bukan berarti tidak ada konflik, tetapi keberanian untuk menghadapi konflik dengan kasih dan kebenaran. Ini adalah perdamaian yang membawa pertobatan dalam hati yang keras, membawa rekonsiliasi dalam hubungan yang retak, dan membawa keadilan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para sahabat Petra dimanapun saudara berada, lalu bagaimana aplikasi yang praktis? Bagaimana kita menuju sebuah perdamaian yang sejati? Yang pertama, mulailah dengan diri sendiri. Yang kedua, renungkan dalam hati kita, apakah ada konflik batin yang belum selesai. Jika kemudian kita temukan ada konflik batin yang belum selesai, maka berdoalah, memohon kekuatan untuk berdamai dengan masa lalu dan kemampuan untuk mengampuni diri sendiri. Selanjutnya yaitu perbaiki hubungan dengan orang lain. Siapa yang perlu Anda hubungi saat ini untuk meminta maaf atau memberi maaf? Jangan tunggu orang lain mengambil langkah pertama. Yang selanjutnya adalah jadi agen damai di lingkungan saudara. Hadirlah dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa keadilan dan kasih melalui tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana. Misalkan menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan, mendukung teman yang sedang berjuang, atau mau mendengarkan keluh kesah orang-orang yang sedang dalam pergumulan, berbicara dengan jujur dalam diskusi yang sulit, atau yang paling sederhana adalah memberikan wajah yang cerah, yang ceria kepada orang-orang yang kita jumpai. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, mari menjadi pembawa damai sejati. Bahwa dunia ini haus akan kedamaian, tetapi bukan damai yang palsu, bukan damai yang hanya pura-pura basa-basi atau kenyamanan sementara, tetapi dunia yang kita tinggali ini butuh damai yang sejati, yang didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kasih. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan hadirnya yang setia di tengah segala tantangan. Oleh karena itu, mari kita menjadi pembawa damai yang berani berkata benar, mengampuni dengan tulus, dan membawa kasih Kristus kemanapun kita melangkah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi Sabtu 22 Februari 2025, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa memenuhi kehidupan saudara sampai selama-lamanya, sehingga saudara mengalami perdamaian yang sejati. Amin.